Udah muncul, Za? Udah, Udah muncul? Udah? udah. Oke. Jadi, kita kan tadi udah belajar yang momentum sama gerak melingkar. Selanjutnya adalah tentang gelombang, Za. Gelombangnya, gelombang mekanik. Nah, untuk gelombang, Za, saya akan kasih dalam bentuk poin-poinnya aja ya, biar lebih mudah dipahami. Jadi, saya akan kasih poin-poin pentingnya. Poin-poin penting di gelombang mekanik. Oke, poin penting pertama, Za. Reza tahu nggak gelombang mekanik itu gelombang yang kayak gimana sih, Za? Tahu nggak? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh medium untuk melakukan perambatan. Jadi dia nggak bisa merambat kalau tidak ada medium. Medium itu apa sih? Contoh, udara itu medium perambatan. Air itu medium perambatan. Misalkan di batuan itu medium perambatan. Nah, gelombang mekanik itu dia butuh medium untuk merambat. Poin kedua adalah jenis gelombang mekanik. Jenis-jenis gelombang mekanik. Dari bentuknya, gelombang mekanik itu dibedakan jadi dua aja. Yang pertama namanya adalah gelombang transversal. Transversal tuh yang seperti ini, Teh. Oke, lihat gak? Gelombang itu dia punya dua arah gerak. Pertama, itu namanya arah rambat. Arah rambat itu adalah arah gelombangnya bergerak. Namanya arah rambat. Oke. Oke. Yang kedua namanya arah getar. Arah getar itu adalah arah gelombangnya berosilasi. Ini contoh arah getar. Oke. Berarti dapat terlihat ya, yang namanya gelombang transversal itu sifatnya adalah arah lambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Oke. Nah, contohnya apa sih? Ada banyak contoh gelombang transversal. Tapi yang akan kita pelajarin sekarang adalah gelombang tali. Jadi kita akan mempelajari gelombang tali sebagai contoh dari gelombang transversal. Oke, jenis yang kedua namanya itu adalah gelombang longitudinal. Oke, yang seperti ini. Jadi dia terdiri dari rapat dan renggang. Sama, dia juga ada dua arah. Yang pertama namanya arah rambat, arah gelombangnya itu berjalan. Yang kedua namanya arah getar, arah gelombangnya melakukan osilasi.
Berarti kita bisa ambil kesimpulan yang namanya gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, contohnya apa sih? Ada banyak gelombang longitudinal, tapi untuk contohnya kita akan belajar yang namanya gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu adalah contoh dari gelombang longitudinal. Kayak itu poin kedua Za yang penting. Poin ketiga yang paling penting menurut saya, yaitu mengenai persamaan umum gelombang. Hmm. Persamaan umum dari sebuah gelombang. Jadi Za, gelombang itu punya persamaan umum. Misalkan, saya tuliskan kayak gini. Biasanya dituliskan dalam bentuk Y. Ini contoh aja dulu ya. Misalkan X, T sama dengan A. Bisa sin, bisa cos. Tergantung soalnya maunya apa. Misalkan sin. Bisa plus, bisa minus. KX. Bisa plus, bisa minus. Omega T. Kadang ada fasa awal, kadang tidak ada. Nah, kadang di belakang ada huruf IJK. Misalkan J. Ini contoh persamaan gelombang. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu arti dari simbol-simbol. Bentar ya. Reza, saya mau cek dulu ya. Bentar. Reza, mana sih Reza? Oh ini Reza. Oke, bentar. Kita tuh gelombang mekanika nih ya. Saya cek dulu bentar. Iya, gelombang nih. Oke. Oh, ada fluida juga ya. Tapi kayaknya kita nggak nyampe nih. Gelombang mungkin. Bentar ya, kita coba lihat. Oke. Nah, jadi saya akan lihatin. Y itu artinya apa sih di gelombang? Y itu di gelombang itu artinya adalah simpangan. Jadi nama lain Y di gelombang itu namanya simpangan. Terus ini X ini menyatakan apa? Apakah selalu X? X di sini menyatakan sumbu So, rambat. Berarti gelombang ini merambatnya pada sumbu X. Berarti bisa nggak hmm, ntar kalau dia Y, T? Bisa. Artinya bisa dia merambatnya pada sumbu Y. Kalau ini apa, Zak? Namanya amplitudo. amplitudo. Amplitudo itu nama lain dari simpangan maksimum, Zak. Jadi simpangan maksimum itu namanya amplitudo. Sedangkan ini bisa sin, bisa cos. Ini menyatakan bentuk fungsinya menyerupai fungsi sin. Nah, semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos itu namanya fasa. Oke? Semua Ya, yang ada di dalam sin atau di dalam cos itu namanya fasa. Kalau yang kx omega t-nya aja itu namanya adalah variabel fasa. Kalau yang ininya doang, ini namanya adalah fasa awal. Kalau di belakang ada huruf I, J, atau K, IJ atau K bisa dinyatakan sumbu getah. Jadi gelombang yang saya tulis adalah gelombang yang merambat pada sumbu X dan bergetar pada sumbu Y. Jadi ini nggak harus J ya. Bisa aja dia K atau I tergantung gelombangnya seperti apa. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan. Jadi tadi kan ada istilah K ya. K itu hmm, dibilang di gelombang itu namanya adalah bilangan gelombang.
Bagaimana cara mencari K? K dapat dicari menggunakan 2pi dibagi lambda. Satuannya K adalah K 2pi radian, lambda itu meter. Omega, kalau tadi kan digerak melingkar tuh omega kecepatan sudut. Kalau di gelombang namanya frekuensi sudut. Frekuensi. Frekuensi sudut. Gimana cara mencari omega? Tahu? 2pi dikali frekuensi atau bisa juga 2pi dibagi periode. 2pi itu radian, periode itu sekon. Jadi satuannya omega adalah radian per second. Sedangkan ini disebutnya fasa awal. Fasa awal satuannya harus dalam satuan radian, nggak boleh derajat. Gimana cara kita mencari fasa awal? Fasa awal itu nggak ada rumus baku untuk mencarinya. Kenapa? Karena fasa awal itu dicari atau didapatkan dari keadaan awal soal. Oke, jadi fasa awal tuh nggak ada rumus untuk kita mencari rumus fasa awal apa nggak ada. Fasa awal dicari atau didapatkan dari keadaan awal soal. Paham nggak? Ngerti? Oke. Za, perhatikan. Reza tahu kalau saya tuliskan Y dalam kurung X, T, itu artinya gelombang merambat pada sumbu X. Itu ya, saya. Mm-mm. Merambat pada sumbu X kan bisa aja dia merambatnya ke kanan atau ke X positif. Bisa juga dia merambatnya ke kiri, ke X negatif. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya Reza tahu gelombang itu merambatnya ke positif atau ke negatif? So, gimana, Lihat Reza? di fasanya, variabel fasanya. Betul. Jadi, Kalau misalnya sama negatif, kalau beda positif. betul. Untuk mengetahui arah rambat dari gelombang, gampang aja. Reza tinggal lihat dari tanda variabel fasanya. Oke. Maksudnya gimana? Maksudnya, apabila tandanya sama, sama itu artinya sama-sama positif Ya, atau atau sama-sama negatif. negatif. Misalkan plus kx plus omega t atau Mm-mm. min x min omega t. Itu Ya, artinya dia merambatnya ke sumbu negatif. Tapi apabila tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, misal plus kx min omega t atau min kx plus omega t, itu artinya dia merambat ke sumbu positif. Gitu ya, gampang ya? Itu poin ketiga. Sekarang poin keempat. Poin keempat yang penting di gelombang mekanik adalah tentang kecepatan gelombang. Kecepatan dari gelombang. Tadi ingat nggak saya bilang, gelombang itu punya dua arah gerak ya. Arah rambat sama arah getar. Berarti kecepatannya juga ada dua. Yang pertama namanya adalah kecepatan rambat. Oke, seberapa cepat gelombang tersebut merambat. Bagaimana cara kita mencarinya? Rumus dasar. Rumus dasar artinya boleh dipakai kondisi apapun. Jadi, untuk setiap gelombang, virambat gelombang secara umum dapat dicari menggunakan
lambda dikalikan dengan frekuensi, atau bisa juga pakai lambda dibagi perioda, atau bisa juga memakai omega dibagi A. Oke, ini boleh dipakai untuk semua jenis gelombang, mau itu transversal, longitudinal, boleh dipakai. Boleh dipakai. Itu bisa dipakai buat cari gelombang tali, gelombang bunyi, ataupun gelombang yang lain. Oke? Hmm. Oke? Nah, tadi ingat nggak? Tadi saya bilang, kita itu akan belajar dua contoh gelombang, yaitu gelombang tali sebagai contoh gelombang transversal dan gelombang bunyi, contoh untuk gelombang longitudinal. Nah, rumus V ini berlaku untuk semua gelombang, tapi khusus Khusus. untuk gelombang tali. Kalau yang ini Hmm. hanya untuk tali ya. Kita bisa Iya. cari V rambatnya pakai rumus yang lain, yaitu apa? Oh, oke. Akar dari tension dibagi dengan mu. Oke. Ini hanya boleh dipakai untuk gelombang tali. Tension itu apa sih? Oke. Tension itu tegangan tali. Paham? Jadi Paham. tension itu menyatakan tegangan tali. Kalau dulu kita sebutnya T kan? Ya nggak sih? Iya, Teh. Hmm. Satuannya harus Newton. Hmm. Sedangkan mu itu didapatkan dari massa tali dibagi panjang Panjang. tali. Atau bisa juga kita mendapatkan dari ini. Mu dapat dicari menggunakan densitas tali dikali luas area penampang tali. Oh Oke, iya, ini hanya boleh dipakai buat tali. Tapi tali boleh nggak pakai rumus dasar? Boleh. boleh. Oke. Nah, yang kedua, khusus untuk gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah contoh untuk kasus gelombang longitudinal. Boleh nggak gelombang bunyi Oke, pakai rumus dasar? Boleh. Tapi boleh. dia juga ada rumus lain, pirambatnya. Pirambatnya dapat dicari. Nah, kalau gelombang bunyi itu bergantung pada itunya, apa? Medium perambatannya. Kalau dia merambat di medium padat, solid, gitu ya. Hmm. Sama kalau dia merambat di medium fluid. Kalau Oh, merambat oke. di medium padat atau solid, si rambat Ya. bunyi dapat dicari menggunakan akar modulus yang E dibagi densitas medium. Oke, kalau di medium padat. Kalau di medium fluid, V rambatnya dapat dicari menggunakan akar modulus bulk dibagi densitas medium. Oke, Pak, itu modulus bulk bulk. belum diajarin. Nah, enggak, Baru modulus nanti, tenang nanti doang. dikasih tahu Oh, oke. modulus bulk. Misalkan dia modulus bulk air berapa, dikasih tahu. Tinggal dibagi dengan densitasnya air. Nah, itu kecepatan rambat. Yang kedua, namanya adalah kecepatan getar. Kecepatan getar namanya banyak nih. Ada yang nyebutnya sebagai V getar, ada yang nyebutnya sebagai kecepatan fasa, ada yang nyebutnya sebagai kecepatan partikel. Ini sama semua. Bagaimana caranya kita mencari V getar? V getar caranya ya beda. Nggak lambda kali frekuensi, tapi pakai apa? Turunan terhadap waktu dari fungsi
simpangan atau fungsi gelombang. Ini cara kita mencari V getar. Oke. Oke. Nah, kita ambil contoh deh contoh. Misalkan kita punya fungsi getaran, fungsi gelombangnya seperti ini. A sin Kx min omega T. Kita mau tahu ini V getarnya berapa ini? V getarnya berarti adalah turunan terhadap waktu dari fungsi simpangannya. Jadinya adalah A, turunan dari sin itu kan cos. Cos. Turunan dalamnya diturunkan terhadap waktu jadinya min omega. Sehingga kita akan punya V getarnya menjadi min A omega cos Kx min omega T. Jadi V getar ini merupakan fungsi posisi dan waktu. Artinya nilai dari V getar itu beda-beda tergantung posisi X-nya dan tergantung juga pada waktunya kapan. Paham? Ngerti? Ngerti nggak? Paham? Paham. Nah, itulah 4 poin penting pada gelombang. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang yang namanya ini, superposisi. Superposisi gelombang. Pernah dengar nggak apa itu Nah, superposisi gelombang? Apa? Tahu? Superposisi gelombang itu sederhananya adalah penggabungan. kayak iya, kayak dua gelombang Penggabungan bergabung. dua gelombang atau bisa juga lebih dari dua gelombang. Jadi kalau kita punya gelombang mau kita gabung, itu namanya kita lakukan namanya superposisi gelombang. Paham? Nanti. Paham. Oke. Nah, secara umum, secara umum, secara umum untuk melakukan superposisi gelombang ada dua metode yang bisa kita gunakan. Metode pertama atau cara pertama namanya menggunakan metode matematis. Oke. Cara kedua yaitu menggunakan yang namanya metode Fasor. Cara matematis dan cara Fasor, mereka punya keunggulan dan kelemahan sendiri. Matematis, keunggulannya adalah dapat menjumlahkan segala gelombang, segala bentuk gelombang, segala bentuk Oke, gelombang. Oke, mau oke. eh, dia bisa untuk menjumlahkan gelombang yang variabel fasanya beda atau juga yang variabel fasanya sama. Oke, itu bisa kita jumlahin menggunakan metode matematis. Tapi Matematis. tahu nggak apa kekurangannya metode matematis? Kekurangannya cuma satu, yaitu apa? Tahu? Kekurangannya adalah ribet. Kenapa ribet saya bilang? Karena matematis itu hanya bisa menggabungkan dua gelombang, tiap dua gelombang. Jadi misalkan nih, Oh iya, oke. misalkan eh apa? Ada. Misalkan nih
Kita punya tiga gelombang. Kita punya tiga gelombang, kemudian mau kita jumlahkan menggunakan matematis. Nggak bisa langsung tiga-tiganya. Tapi gelombang satu sama gelombang dua dulu dijumlahin, nanti hasilnya dijumlahin dengan gelombang tiga. Kayak gitu. Nah, metode yang lain namanya adalah metode Fasor. Apa keunggulannya? Praktis. Oke, dia praktis banget. Kenapa praktis? Karena dia bisa menggabungkan sampai N gelombang sekaligus. Misalkan kita punya 100 gelombang, mau kita jumlahkan secara fasor, kita cukup Hmm, sekali ngerjain udah dapat status-statusnya. Nggak perlu tiap dua-dua. Tapi dia punya oke. kekurangan. Kekurangannya apa? Tidak dapat. Tidak dapat menjumlahkan atau menggabungkan gelombang yang variabel fasanya beda. Kalau variabel fasanya Hmm, beda, yaitu Kx omega T-nya beda, kita nggak bisa pakai fasor. Nggak ada pilihan, oh, harus pakai matematis. harus pakai Makanya matematis. kedua metode ini tuh saling melengkapi. Kalau pakai matematis tidak bisa atau ribet, cara fasor akan mempermudah. Ketika pakai cara fasor tidak bisa, matematis akan membuat dia bisa dijumlahkan. Makanya kita harus kuasain dua-duanya. Jangan cuma matematis Oke, aja atau fisik atau eh, fasornya aja. Yang pertama namanya metode matematis. Misalkan Reza punya fungsi gelombang satu 5 sin kx min omega t. Terus kita punya fungsi gelombang 2 4 sin 2 kx plus omega t. Nah, kok 4 5 malah. Oke. Nah, kita mau menjumlahkan kedua gelombang ini. Mau kita jumlahin. Jangan sin lagi deh. Kok ini kan. Ini mau saya jumlahin. Bisa nggak kita menjumlahkan kedua gelombang ini menggunakan metode matematis? Bisa nggak? Bisa? bisa. Jawabannya nggak bisa. Tidak bisa. Penjumlahan, penggabungan, atau superposisi gelombang hanya bisa dilakukan kalau bentuk fungsinya sama. Oh, Faktor juga nggak bisa kalau bentuk fungsinya beda kayak gini. Maka oke. Reza harus tentuin dulu. Reza maunya dalam bentuk sin atau bentuk cos. Maunya apa? Hmm? Iya, Sin. Kalau mau dalam bentuk sin, berarti yang diganti cos ya, betul. iya, Reza tahu nggak? Sin dan cos secara grafik itu mirip, ya. iya. Cuman berbeda atau bergeser sejauh 90 derajat. Dulu. Kalau dari cos ke sin, maka harus ditambah pi per 2. 2kx ditambah omega t ditambah pi per 2. Paham nggak? Ngerti nggak? Jadi grafik sin sama cos kan sama ya. Cuman digeser aja. Digeser seberapa jauh? Ternyata cuma sejauh pi per 2. Berdua. Nah, Oh, karena oke. udah sama-sama sin, berapa? Aman-aman. Oke. Ini bisa kita jumlahin. 5-nya kita keluarin dalam kurung sin kx min omega t ditambah sin
2kx plus omega t plus pi per 2. Paham? Ngerti? Nah, kenapa saya bilang cara matematis itu ribet? Karena kita harus ingat yang namanya aturan trigonometri. Oke? Kita tahu ada penjumlahan matematik. Sin A ditambah dengan sin B. Berapa nilainya? 2 kali Sin. sin Sin. A tambah B dibagi B. 2 Ya. cos A kurang B dibagi 2. Biar lengkap serius semuanya aja ya. Hmm. Sin A dikurangi dengan sin B. 2 cos sin. Oke. Gimana kalau nanti keluarnya cos? Cos A ditambah cos B. Berarti 2 cos. Oke. Bagaimana kalau dapatnya adalah cos A min cos B? Kedapatlah 2 min 2 sin sin. Oke, paham ya? Ngerti? Jadi yang Ya. bikin ribet adalah matematikanya harus ingat aturan trigonometri. Nah, sekarang kita lanjut yang tadi. Nah, oke. Kita punya soal yang ini kan. Oke. Nah, kita bisa mencari hasil ini. Dengan cara gimana? Oke. Anggap saja ini adalah A dan segini adalah B. Maka kita akan punya 5 dalam kurung. Sin A plus sin B. 2 sin A cos B. Oke. Kok salah dong? 2 sin setengah A bagi 2. A tambah B bagi 2. Cos A dikurang B dibagi 2. Maka dapatlah 10 sin. A tambah B bagi 2. KX ditambah 2KX. 3KX. Min KKX. omega tambah omega T habis. 0 tambah pi per 2. Pi per 2 dibagi 2. Cos A kurang B. KX dikurang 2KX min KX min omega T dikurang omega T min 2 omega T. Min 2 omega T. 0 dikurang pi per 2 min pi per 2 Hmm. dibagi 2. Jangan lupa. Kita kalau kita tepin jadi gini boleh. 10 sin 3kx ditambah pi per 2 dibagi 2 dikali cos. Ingat nggak? Cos itu kan merupakan fungsi genap ya. Maka cos min Ya. alfa sama dengan cos alfa. Hmm. Oke. Oke? Paham nggak? Ini namanya Y resultan. Ribet kan? Berarti kalau ada Baik. 10 kali, kita harus lakukan pengulangan yang sangat banyak. Nah, saya kita coba cara yang kedua.
Cara kedua namanya cara fasor. Astagfirullah. Cara kedua adalah metode fasor. Oke. Misalkan saya punya kayak gini. Y satunya adalah 5 sin kx min omega t. Terus kita punya gelombang duanya, anggaplah 8 deh, cos kx min omega t. Gelombang tiganya misalkan 6 cos kx min omega t. Kemudian saya mau memaksakan untuk menambahkan tiga gelombang ini secara fasor. Bisa nggak dijumlahin? Reza? Bisa nggak? Ini tiga dijumlahin, bisa nggak? Enggak Bisa nggak? Bisa jumlahin? bisa Bisa nggak? Nggak bisa. Kan saya bilang apa? Penjumlahan karena atau beda. superposisi harus bukan. Harus sama fungsinya. Kalau mau Iya, sin, sin ini semua. Kalau cos, cos semua. Maka sin ya, diganti kan? iya. 5 cos. Karena sin dan cos tuanya berbeda pi per 2, berarti kalau dari sin ke cos tinggal di sin ke cos tinggal dikurang aja. Paham nggak? Ada? Ngerti? Iya. Karena udah sama-sama fungsi cos, bisa kita jumlahin. Nanti jadinya adalah amplitudo resultan dikali cos kx min omega t ditambah fasa resultan. Jadi, pada dasarnya itu untuk metode fasor, kalian cukup cari AR-nya berapa, panjang fasornya berapa. Udah, kita nggak perlu nyari yang lain. Sekarang saya ajarin gimana cara mencari AR. Mencari amplitude resultan, kita harus bagi dia jadi dua bagian, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana cara kita mencari amplitudo arah sumbu X? Amplitudo arah sumbu X itu selalu amplitudo dikali cos fasa awal. Oke? Sedangkan Oke. amplitudo arah sumbu Y itu juga selalu amplitudo dikali sin fasa awal. Oke. Nah, berarti A 1X. Amplitudonya 5. Fasa awalnya min pi per 2. Berarti 5, apa sih model? Fasa awalnya adalah min pi per 2. Oke. Disumbu Y. Y-nya, bentar. Disumbu Y. Oke. Oh, bentar, bentar, bentar. Nah, disumbu itu ya tadi ya. 5 dikali cos. Fasa awalnya berapa? Min pi per 2. Ini bisa dong. Sama aja berapa? 0. A2X berarti 4 dikali cos. Fasa awalnya nggak ada. Berarti cos 0, 4. A3X berarti berapa? Min 3 sin bla 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 itu ya. Oh, min Hmm. 3 min 2 ya. Oke, berarti kita punya ini. Oh, nggak deh. Berapa tadi? AX amplitudenya berapa? Amplitudonya mana sih? Kalau salah. Amplitudenya 3 itu adalah 6. Oh, ini kita kasih fatwa, ini kita kasih fatwa biar biar gampang.
Misalkan nih saya tambahin fasa awal deh. Saya tambahkan fasa awal, misalkan pi per 3. Oke, berarti yang ini panjangnya itu 6, amplitude fasa awalnya pi per 3. Berarti 6 dikali cos. Pi per 3 itu kan 60 ya. Maka dapatnya 3. Maka kalau kita jumlahin, oh salah ini. Kayak betul ya. Maka kita akan punya AX-nya itu adalah 7. 0 ditambah 7. 4 ditambah 3. Dengan cara yang sama, kita cari yang sumbu Y. A1Y selalu sin. Berarti 5 dikali sin N minus pi per 2. per 2. Jawabannya min 5. Min 5. A2Y 5 dikali sin 0. Jawabannya 0. 0. A3Y berarti 6 dikali, ini 4 ya. Iya. 6 dikali sin pi per 3. Pi itu 60 ya, setengah akar 3. 3 akar Iya. 3. Gitu ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita jumlahin. Nanti dapatnya AR. Jadi, AR-nya itu sederhana aja. Tinggal menggunakan akar kuadrat dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Berarti sama aja. Oh, ini belum dijumlahin ya. Kalau dijumlahin, kita akan dapat min 5 ditambah 3 akar 3. Dapatnya sekitar 0,196. Udah deh jumlahin. Berarti akar dari AX-nya itu 7, AY-nya adalah 0,196. Oke, kalau kita hitung pakai kalkulator, oke, dapatnya adalah 7,00, sekitar 7,003. AR-nya dapat. Sekarang apa yang belum? Fasa R. Nah, Pas. mencari fasa R lebih mudah lagi. Mencari fasa R sederhana banget. Tinggal menggunakan tangen invert. Tangen invert dari AY per AX. Berarti tangen invert dari AY-nya 0,196, AX-nya 7. Oke, maka kita akan dapat fasa resultanya sama dengan shift tan 1,6 derajat. 1,6 tapi derajat. Ubah ke radian. Bagi 180 aja. Maka kita akan dapat 0,00891 radian. Sehingga kalau kita udah dapat, udah deh. Kita bisa tahu si fungsi simpangannya. Oke, mana tadi? AR cos fatwa. AR masukin 7,003. Jadi kita pakainya cos apa sin? Pakainya cos ya. Pas. Cos KX min omega T ditambah fasa resultan. Tambah 0,0089. Ada pi-nya ya, lupa. Pi. Udah. Ini namanya cara fasor. Jadi kalau pakai cara faktor, kita mau berapapun cukup 2 kali kerja, tinggal hitung sumbu X sama hitung sumbu Y, sama nyari fasanya. Paham? Ngerti? Iya.
Oke, kita coba ya soalnya kayak gimana sih. Karena belum ada tutorialnya, kita kasih soal UTS aja deh ya. Oke. Gelombang. Gelombang gimana gelombang? Bentar, ada nggak gelombang sih? UAS nggak Gelombang, dikasih oh ada gelombang. 169 ya. 90. Oh, Setelah setelah sebelum fluida. Kayak ini. Sini, sini. Ah, gue udah kan. Kita kasih soal yang gampang dulu deh. Tapi soal UTS ya, levelnya harus UTS. Hmm. Oke, coba Reza taruh ya. Coba Za dikerjain Za, taruh juga. Wah mau, tar. Oh mau sih, tar ya Za. Oh iya, udah kurang juga sih. Nomor berapa tadi? Nomor 10. Nomor soal UAS. Nah ini baru. Oke Za, coba kerjain Za. 5 menit Za. Bisa Za? Sebutin aja ntar angka berapa. Oke? Sampai oke. 15 lebih 25. Oke? Bisa Za? Ya, Coba kerjain 5 menit ya. 15 lebih 25. Ini. Nanti kita bahas bareng-bareng jam 15 lebih 25 ya. tentukan amplitude. Oke.
Jarak puncak maksimum ke minimum adalah Dapat dua nggak? Belum? kali Ya, coba dua deh ya. koma lima belas dikali. Nanti kita bareng-bareng jam 15 lebih 25 ya. Sekarang coba Reza kerjain dulu. Jarak dari puncak maksimum di, di ke atasnya sekali, ke bawah sekali. Berarti 0,5 ke puncak. Mana udah, Za? Coba kita bareng-bareng, Za. Kita mulai dari yang diketahui dulu, Za. Ada apa aja, Za? Ada panjang ya, betul? Ya, L-nya 6 meter. Ada masa meter. juga, Za. Masanya 0,18 kilogram. Menjalar tuh merambat ke arah sumbu X positif. Berarti kita tahu arah rambatnya ke X positif. X Panjang positif gelombang itu lambda, lambda 1,5 1,5 meter. Bergetar X sinusoidal dengan frekuensi 50 50 Hz. Jarak puncak maksimum ke minimum itu apa, Zak? dari Namanya dua kali amplitudo, Zak. oh iya 2 kali amplitude. Itu, paham, Zak? Nah, dari Nama informasi ini, kita mau jawab. Yang A minta apa? Amplitudonya. amplitudo. Tinggal 0,15 dibagi 2 ya, Zak. Maka Iya, dapatlah 0,075. 0,0. Minta apa lagi, Zak? Frekuensi sudut tuh omega. Omega rumusnya 2pi dikali frekuensi. Berarti 100 pi. Satuan jangan lupa, Radian. Zak. Radian per second. Ada apa lagi, Zak? Dia minta rapat massa itu berarti mu-nya ya. Lambda, mu-nya kan ya. Mu itu dia apa? Massa tali dibagi panjang tali. Dibagi panjang tali Masanya 0,18, panjang bagi talinya 6. 6. Maka dapatlah 0,03. 0,03. Betul. Satuannya kilogram per meter. Udah itu yang A. Yang B, laju rambat dan tegangan tali. Tadi inget nggak rumusnya V rambat apa, dah? V Lambat. rambat secara umum dapat dicari pakai lambda kali frekuensi, Lambda kali ya, lambda per periode, atau omega per tahun. Kita punya lambda sama frekuensi kan? ya Tinggal dikaliin aja. Lambdanya 1,5, kali frekuensinya 50. 50. Maka dapatnya 75. 75 Satuannya meter per second. meter per second. Minta apa lagi, dah? Tegangan tali. Tegangan tali Ingat nggak? Pada kasus tali, virambatnya ada itu rumus dapat diganti menggunakan akar sendiri. dari R. tension per mu kan? Betul. Dengan Oh kata iya, lain, V kuadrat itu adalah tension per mu. T per mu. Berarti tension itu adalah
V V kuadrat kuadrat mu. dikali mu. V-nya 75, Kali 0,03. kuadrat jangan lupa. Dikali mu-nya 0,03. Kalau dihitung, kita akan punya 75 kuadrat dikali 0,03. Dapatnya 168,75. Satuannya itu adalah Newton. Oke. Minta apa lagi? Fungsi gelombang. Maunya fungsi apa? Fungsi sinus. Oke, kita tulisin dulu fungsi gelombang yang lengkapnya. Berarti kan C, karena dia merambat ke sumbu X, maka dia X, T ya. Dia maunya fungsi sinus, amplitudo sinus. Amplitudo Karena dia sinus. merambat ke positif, maka Mau tandanya positif. harus beda. Kx Ya, min omega T, betul? ya. Ditambah fasa Masa fasa fasa nol ya, betul ya? Fasa nol. Nah, A-nya kan udah tahu ya. A-nya itu udah tahu 0,075. Omega haknya udah tahu. K belum tahu. K rumusnya apa? 2pi 2 pi per lambda. dibagi lambda. Berarti 2 2 pi pi bagi 1. dibagi 1,5. Sama aja 4 per 3 pi. Betul? Fasa awalnya ada nggak? Nggak dikasih tahu. Tapi Nggak dia ada. kasih tahu nih. Ketika T-nya T-nya 0, 0. X-nya 0, simpangannya 0. Gitu ya. Itu namanya informasi yang diketahui soal. Ketika T-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0, simpangan kan Y ya. Y Ya, saat 0,0 nilainya adalah 0 0 dan sedang bergerak ke sumbu Y per arah. positif. Berarti ke bawah. 0 dan V getarnya itu namanya. V getar saat 0,0 sedang bergerak ke arah sumbu Y positif ya. Berarti Ya. positif. Positif berapa? Nggak tahu. Pokoknya positif aja. Bentar. Nah, masukin Za. Kan kita punya ini ya. Y, X, T. Jadi masukin tadi A-nya berapa? 0,075 ya. Betul. Mm-mm. Sin K-nya itu adalah 4 per 3 pi. Omeganya 100 pi T, 100 pi. Fasa awalnya nggak tahu. Nah, kita masukin sekarang Za. Masukin X-nya 0, T-nya 0. T sama dengan 0, X sama dengan 0. Berarti kita punya 0 sama dengan 0,075 dikalikan dengan sin. X-nya 0, T-nya 0, sin fasa awal. Dengan kata lain, sin fasa awalnya harus bernilai 0. Sin Mm-mm. yang bernilai 0 tuh sin berapa? Gak tahu nggak gak? Bisa bernilai 0 atau sin yang bernilai 0 itu adalah sin pi. Benar nggak gak? Betul. Sin yang 0 itu 0 atau pi kan? Betul? Ya. Nah, karena kita nggak tahu yang benar yang mana, kita lakukan yang namanya cross check. Pasti dia ada informasi cross checknya, yaitu ini buat cross checknya nih, V getar. Coba kita tuin dulu. V getar itu tidak lain adalah D per dt dari fungsi gelombang. Berarti D per dt dari ketukin 0,075 0,075 sin 4 per 3 pi x 3 pi. dikurangin 100 pi t ditambah fasa awal gitu ya. Maka kalau diturunkan menjadi 0,075, turunan sin kan cos 4 per 3 pi x dikurang 100 pi t ditambah fasa awal, turunan dalamnya min 100 pi. Maka dapatlah min 7,5 pi dikali cos 4 per 3
Px dikurangin 100. 1000. 100 ya? 100 ya? 100 Pt 100. ditambah fasa awal. Ini adalah V getarnya. Sekarang kita cross check. Masukin tadi berapa? X-nya 0, T-nya 0 harus positif. Saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, V getarnya itu positif. Positif berapa? Nggak tahu. Berarti min 7,5 pi dikali cos fasa awal. Artinya, supaya positif, maka cos fasa awal harus bernilai negatif. Negatif. Cos yang negatif, cos 0 apa pi? Pi kan? Ya nggak? Maka, apa? Hemat, dulu ya. Maka, kita bisa tahu si fungsi gelombang yang lengkapnya itu adalah 0,075 sin 4/3 px dikurangin 100 pt ditambah pi. Paham nggak, Zak? Ngerti? Iya. Paham? Paham nggak, Zak? Zak, ngerti Paham. nggak? Paham? Oke, kalau paham coba lagi, Zak. Bentar, saya pilihin dulu. Tadi kan yang nomor berapa? Nomor 10 ya. Sekarang coba nomor 11 deh. Oke, Zak, coba dikerjain, Zak. 6 menit, Zak. Oke, coba Zak 5 menit ya, Zak. Sampai 15.40, oke? Oke. Bisa? Oke, cobain. Bisa. T. Baru dengan 25. Tumbuh ke X negatif. Berarti T yang pangannya besar. Tumbuhnya negatif. Frekuensi sudut tuh. Tidur. T-nya 25 meter per second. Sekian second berapa? 0,25 harusnya. Berarti 82. T 2%. 80. 80. Contohnya apa? Kita lihat. Kan mencari tentukan tetapan gelombang bilangan gelombang ketikanya kan eh,
P-nya belajar berapa dulu? Di 80. Coret aja 0,8/3. Situ. Coret. Masukin T-nya 0. X-nya 0. Tin. Oh, tin. In 0. 0,01 sama 0,01. Mana dapat belum? Gimana udah? Dapat? Halo, halo. Reza? Udah? Baru Dapat? dapat ininya doang Kak, apa? eh, Sudut, frekuensi sudutnya udah. Terus Oke, kita coba bareng-bareng ya. Lihat dulu ya apa aja yang kita punya. Kita punya periode, ada betul? periode ya Periode itu T 25. besar. 25 DM. SM-nya apaan, Za? Bukan meter second ya, tapi milisecond. Berarti 25 kali 10 pangkat min 3. Arah rambatnya kemana? Sumbu X negatif. Arah rambat X negatif. V rambat 30. 30. Iya, amplitudo 2. Amplitudo 0,02. Betul? Ada informasi Oh iya, awal. Saat T-nya 0 dan X X-nya 0, pangan simpangan tali nilainya 1 cm. 1 cm. Dan sedang bergerak, itu artinya apa? V getarnya ya. V Iya, getarnya saat X-nya 0, T-nya 0, menuju menuju Y sembunyi negatif. negatif. Berarti negatif sesuatu. Nah, dia mau bentuk gelombangnya itu fungsi sin. Gitu ya. Dia maunya gini. Mm, Amplitudo sin kx. Sin kx tambah omega t tambah
fase awal. Pertanyaannya adalah K-nya berapa, frekuensi, kali ini koma ya, frekuensi koma, I- kayak yang A, dia minta frekuensi. Frekuensi itu apa? Satu per periode, betul? iya, Berarti satu dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. 25 kalau 3. Berarti sama aja 1000 dibagi 25. 40 ya? Benar nggak sih? 1000 bagi 25. 40. Maka frekuensinya 40 Hz. Jadi minta apa lagi? Tetapan gelombang. K tadi rumusnya apa? 2pi dibagi lambda. lambda. 2pi, jadi lambdanya berapa? Lambdanya kagak ada. Nah, lo. Berarti C dulu lambdanya ya, betul? Tapi kita punya Iya, Virambat. Virambat itu apa sih? Lambda dikali frekuensi, betul nggak? mm, Betul. Berarti lambda itu adalah V dibagi F, betul? Betul? iya, Berarti ini tinggal dibagi V dikali F, gitu ya? Berarti kita punya 2pi dibagi V-nya 30, F-nya 40. Jadinya coret-coret. 8 per 3 pi. Satuannya radian per radian meter. meter. Minta apa lagi? Tetapan udah fase awal. Fase awal kan nggak bisa dicari. Tapi nggak bisa ada rumusnya kan. Tapi kita cari dulu dari fungsi gelombang lengkapnya ya. Bentar, kita bikin dulu. Tadi kan soalnya maunya apa sih fungsi gelombangnya sin ya? Maunya seperti ini. Amplitudo sin kx ditambah omega t ditambah fasa awal. Tadi kita tahu amplitudonya 2 cm, 0,02. Sinnya, K-nya 8 per 3 pi, omeganya gimana? 2 pi f ya, 80 pi. Nah, fasa awalnya kan nggak tahu. Kita masukin, Za. Dia bilangnya apa? Ketika T-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan X-nya 0, 0, dia bilang maka simpangannya bernilai sa- 0,01, betul? Ya, iya, masukin Za. Berarti sama dengan 0,02 sin. X-nya 0, T-nya 0. Sin fasa awal. Berarti sin fasa awalnya sin fase awal nilainya setengah. Betul. setengah, ya, Sin berapa yang setengah, Za? Sin 30, 30 derajat atau sin eh, 150 50, derajat. Nggak mungkin, Za, dua-duanya benar. Nggak mungkin dua-duanya salah. Maka Reza harus lakukan yang namanya cross check. terus Oke, kita cari V getar. V getar itu apa? D per dt dari fungsi gelombang. Jadi yang ini kita turunin, Za. Sama aja. D per dt dari 0,02 sin 8 per 3 ditambah 80 pi. Gini ya, sama aja. Turunan sin cos kan. ya, Turunan dalamnya 80 pi itu. Maka kita akan punya 1,6 pi dikali cos 8 per 3 Ix ditambah 80 pi t ditambah fasa awal.
Masukin cross-check-annya. Dia bilang ketika T-nya 0 dan X-nya sama dengan 0, V getarnya saat 0,0 harus bernilai negatif. Negatif berapa? Nggak tahu. Pokoknya negatif aja. Berarti kita punya berapa? 1,6 pi dikali cos X-nya 0, T-nya 0. Cos fasa awal. Berarti cos fasa awalnya harus negatif. Cos yang negatif cos berapa? 30 atau 50? Plus 50. Maka jawabannya yang ini. Tapi kan kita tahu fasa awal itu satuannya harus radian ya. Benar nggak? Iya, Maka nggak boleh 150. Fasa awalnya sih emang benar 150. Tapi itu masih derajat kan? Ubah ke radian. Tinggal dibagi aja 180. Jawabannya adalah 5 per 6 pi radian. Paham? iya, paham. Oke. Terus yang B-nya. Fungsi gelombang secara lengkap. Oh, ini tinggal kita masukin aja fungsi gelombangnya. Y, X, T. Tadi berapa A-nya? 0,02. 0,02 Dua dong ya sin. kan? Sin. Iya, A-nya tadi 8 per 3 83 pi. pi X X omeganya 80 80 pi T sama fasa 5, awalnya 5 per 6 5 per 6 pi. Udah. Terus yang C. Yang C itu dia minta laju getar maksimum elemen Pauli. V getar berarti kan ya? Nah, tadi iya kita tahu nih, V getar itu tinggal kita turunkan aja kan dari ini. Berarti 0,02 cos 8 per 3 pi X ditambah 80 pi T ditambah 5 per 6 pi dikali turunan dalamnya 80 pi, betul? Maka iya jadinya berapa? 1,6 pi dikali cos 8 per 3 pi X ditambah 80 pi T ditambah 5 per 6 pi. Tapi ini baru V getar. V getar akan bernilai maksimum saat nilai cosnya juga bernilai maksimum. Reza masih ingat nggak nilai cos itu maksimumnya berapa, Za? Berapa, Za? Nilai maksimumnya cos, Za? Berapa? 1. Satu. Ya udah. Jadi kesimpulannya V getar maksimumnya itu adalah 1,6 pi satuannya meter per second. Second. Oke, Paham, Za? Ngerti? paham. Udah deh. Jadi materi gelombang itu yang basicnya adalah kita bisa mencari persamaan gelombangnya dan bisa menganalisa apa saja yang diminta oleh persamaan gelombangnya. Paham nggak? Paham. Ngerti? Oke, sampai sini Ya, ada pertanyaan, Za? aman, Kak. Oke, berarti bisa gelombang ya. Cuman gelombang emang Bisa. rumusnya banyak, Za. Jadi Rita jangan sampai salah rumusnya. Terutama boy mencari K, mencari omega, mencari fasa awal tuh nggak boleh salah. Karena Oke, ya itu harus, nah yang susah tuh cari fasa awal, Za. Kenapa? Karena fasa awal nggak ada rumusnya. Maka kita harus pakai cross check dari keadaan awal soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Za? aman, Kak. Oke, jadi ntar catatannya saya kirim lagi lewat WA ya. Untuk Oke, rekamannya saya upload dulu. Oke, mari oke. Reza. Masih, Kak.